Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-241. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-241 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 9 saham. Dan sebelum kita memulai untuk mereview ke 9 saham tersebut, maka ada informasi buat teman-teman yang mungkin teman-teman ingin membeli kaos pertama dari kami, dari Joran, part pertama, Bull and Bear. Teman-teman bisa pre-order kaosnya mulai dari tanggal 7 Mei sampai dengan 31 Mei. Teman-teman bisa klik melalui WA, ya, silakan kirim di 0851 5895 5279. Teman-teman bisa melakukan pemesanan di sana, nanti akan diinformasikan link untuk mengisi formulir. Jadi manfaatkan momentumnya untuk teman-teman bisa ikut bareng miliki kaos official dari Joran. Dan ini dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 31 Mei 2021. Selain itu, teman-teman membeli kaos Joran ini, part yang pertama, maka teman-teman akan dapat beberapa manfaat. Yang pertama, untuk akses official Joran Investama, saat ini kita sudah tidak memakai sistem public channel, tapi kita sudah buat private. Dan teman-teman nantinya ketika membeli atau mengikuti pre-order ini, teman-teman akan mendapatkan informasi link yang ada di dalam setiap pembeliannya. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat berikutnya, adalah teman-teman bisa mendapatkan potongan 20% untuk setiap webinar yang diselenggarakan oleh Joran Investama. Jadi satu kaos untuk satu potongan, ya, 20%. Dan itu terdekat kita akan webinar bandarmologi yang mungkin akan diselenggarakan di bulan Juni. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum ini untuk mendapatkan potongan 20% untuk bisa mengikuti bandarmologi di bulan Juni. Dan yang ketiga, teman-teman, yang bisa teman-teman dapatkan ketika membeli baju ini adalah ketika nanti di tanggal 31 Mei setelah pre-order ini ditutup, satu orang yang beruntung akan berhak mendapatkan 1 bulan full chart premium dari The Golden Cross. Kemudian juga teman-teman bisa mendapatkan 1 bulan penuh untuk satu orang yang bisa berkonsultasi langsung bersama saya melalui WA, by Zoom, atau apapun itu medianya. Nanti kita akan usahakan. Tapi satu orang yang beruntung, maka dia bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi manfaatkan momentum pre-ordernya, dibuka mulai 7 sampai 31 Mei. Jangan sampai teman-teman kehabisan. Saham pertama akan kita review di part yang ke-241 hari ini adalah saham Pakuwon, di mana saham Pakuwon ditutup minus 2,89% di harga 505. Di mana saham ini setelah mengalami penurunan yang dalam, namun dia belum kelihatan atau belum ada tanda-tanda dia mulai sideways. Ini masih menukik tajam, dan saat ini dia memiliki level support paling kuat itu di 500. Dan itu artinya hanya kurang lebih 1 tick lagi Pakuwon ini akan menuju ke level PBL atau level support paling kuat di saat ini. Jika besok opening saham Pakuwon dibuka dan turun jebol di bawah 500, maka no action. Kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Tetapi ketika skenario pertama tersebut dibuka turun di bawah 500, kita tidak beli. Namun menjelang sesi 2 atau menjelang jam closing, sahamnya malah bisa breakout lagi di atas 500, maka itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry. Jadi kalau skenario pertama itu adalah silakan buy on breakout setelah dia amblas di bawah 500, kemudian cut loss pasang 3 tick dari harga beli atau di harga PBL 500 dengan target adalah menuju ke PBH yaitu di 545. Tetapi kalau misalkan skenario 2 yang terjadi, di mana skenario 2 ini adalah ketika dia tidak tembus di bawah 500, dia mungkin besok open langsung turun di 500 namun tidak tembus, maka langsung bisa pertimbangkan untuk beli dengan area 500 sampai dengan 505. Batasi stop loss kurang lebih di 494 496 dengan target kenaikan yang sama yaitu menuju PBH di 545. Kemudian berikutnya kita punya saham Ranch, di mana saham ini ditutup stagnan 0%, ya, tidak ada naik, tidak turun di harga 530. Kalau kita perhatikan memang saham Ranch ini sudah bergerak sangat tinggi
Dia mulai dari amblasnya kurang lebih di low 40 hari di 444, kemudian berhasil terus menaiki tangga itu, menjebol PBL, jebol PBH, akhirnya bertengger di 530. Namun di sini dia kembali membentuk satu candle doji, di mana itu candle yang masih sangat abu-abu, memungkinkan bisa terus melanjutkan kenaikan atau dia bisa pembalikan arah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, harus kita waspadai bahwa saat ini untuk level support terdekat, support paling kuat terdekat dari range itu ada berada di harga 520. Itu adalah PBA di sana. Ketika dia mampu dan kuat bertahan di atas 520, maka boleh pertimbangkan untuk entry di 520, 530. Cut loss di 500 dengan target adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi di 575. Tetapi ketika dia open langsung turun di 520 dan teman-teman belum sempat beli, ternyata dia amblas terus, maka kita wait and see. Tunggu lagi di mana? Tunggu lagi di area PBL di 474. Jadi kuncinya adalah di atas 520 boleh pertimbangkan entry dengan batasan cut loss yang sudah diinformasikan tadi. Tetapi ketika dia tidak mampu bertahan di 520, mending kita wait and see terlebih dahulu dan tunggu saja di PBL di 474. Kemudian berikutnya kita punya saham ACST, di mana saham ini ditutup minus 0,69% di harga 290. Kalau kita perhatikan bahwa saham ACST ini memang bergerak cenderung downtrend sideways, namun di hari kemarin dia sempat naik tinggi. Dan saat ini indikator dari The Golden Cross sudah menunjukkan risiko high, risiko tinggi, di mana dia sangat dekat sekali dengan PBH di 310, yang artinya kalau PBH ini tidak mampu ditembus, maka ada peluang besar untuk ACST bisa terus mengalami penurunan bahkan sampai menuju PBL di 264. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli atau yang ingin bertanya apakah ACST masih menarik, bagi saya memang saya akan lebih tidak mau mengambil resiko di saham ini. Saya akan pilih saham lain yang mungkin menawarkan risk reward yang lebih menarik. Kalau teman-teman tetap memaksa untuk membeli, maka kita pakai resisten 300 ya, itu resisten psikologis kita anggap. Dan buy on breakout ketika dia bisa melewati 300 dengan target adalah menuju 310, di sana adalah PBH, dan batasi stop loss kurang lebih di 294, 296. Itu dengan asumsi adalah dia breakout dulu di atas 300. Selama dia tidak breakout di atas 300, mending wait and see, mending tunggu lagi di sekitaran area PBL, yaitu kurang lebih di harga 264. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Indi, di mana saham ini ditutup naik 3,85% di harga 1.480. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham Indi tadi sempat breakout di atas PBH, ya sempat breakout di atas PBH, namun sayang sekali closingnya hanya bertahan di 1.480. Ini tidak mampu ditembus ya, 1.500-nya tidak mampu ditembus, sehingga teman-teman yang mau membeli saham Indi maka pertimbangkan untuk buy on breakout lagi di saham Indi. Tunggu sampai dia bisa melewati 1.500 dulu, baru teman-teman pertimbangkan untuk membeli kembali saham ini. Kalau dia bisa breakout, maka boleh buy kurang lebih 1.500, 1.505, 1.500 sampai dengan 1.510. Batasi stop loss kurang lebih di 1485, 1490. Dan target kenaikan adalah menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu di 1.780. Ketika dia tidak mampu naik dan breakout di atas 1.500, maka mending teman-teman pertimbangkan untuk wait and see sambil menunggu dia di area PBL, yaitu di sekitaran area 1.395. Kemudian emiten selanjutnya adalah saham Agro, di mana saham ini ditutup naik 1,07% di harga 940. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham Agro ini berhasil naik kembali di atas level support paling kuatnya di 900. Dan saat ini sedang berjuang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan next target adalah menuju PBH di 1040. Jika teman-teman yang ingin membeli saham Agro memang jauh lebih menarik ya, jauh lebih menarik kalau dia turun sedikit lagi. Mungkin ketika pagi dia open turun, mungkin di 920, 915, bahkan di 900 sampai dengan 905 itu jauh lebih menarik ya. Jadi kuncinya untuk Agro, selama dia kuat dan bertahan di atas 900, maka pertimbangkan untuk entry dengan area buy 900 sampai dengan 910. Batasi stop loss di 880. Ini adalah 40 hari harga terendah.
Dan target kenaikan adalah menuju PBH yaitu di 1040. Tetapi kalau misalkan besok agro dibuka karena mengikuti indeks misalkan amblas, dia malah ditarik ke bawah di bawah 900, ya mending kita wait and see. Jadi boleh pertimbangkan entry dengan syarat pertama dan syarat mutlak harus dia berada di atas 900. Kalau itu berhasil di atas 900 baru teman-teman masuk ke area buy-nya. Tapi kalau kriteria pertama saja tidak mampu ditahan, ya tidak perlu kita lanjutkan ke kriteria berikutnya. Jadi teman-teman harus tetap punya trading plan, harus tetap disiplin dengan money management, disiplin dengan psikologi. Jangan sampai teman-teman terjebak oleh greedy atau oleh fear-nya. Kemudian saham selanjutnya adalah saham BMRI, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,41% di harga 6.075. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham BMRI cenderung downtrend, ya ini cenderung downtrend, dan dia masih aman. Kenapa masih aman? Karena dia masih bertahan di atas level PBL di 5950. Artinya kurang lebih ada 125, ya, ada 125 poin, itu kurang lebih sekitar 6 tick lagi dia menuju level PBL, sehingga pertimbangkan untuk entry ketika BMRI itu pertama, syarat pertama nih masih kuat dan bertahan di atas 5950. Yang kedua, dengan area beli kurang lebih di 5950 sampai dengan 6000. Dan untuk batasi cut loss, teman-teman bisa pasang kurang lebih di 5900 untuk cut lossnya, dan taking profit atau area TP yaitu berada di 6150 sebagai taking profit pertama. Dan TP2 yaitu berada di 6.350. Kemudian saham selanjutnya adalah saham WMUU, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,99% di harga 204. Tadi pagi mungkin dia sempat ke 208, namun sayang sekali closingnya di 204. Dan yang menjadi menarik adalah saham ini tepat berada 1 tick di atas level support paling kuatnya. Jadi selama 40 hari ke belakang memang kita perhatikan bahwa di area 200 sampai dengan 202 itu merupakan area support yang paling kuat dari WMU. Nah, ketika dia sideways selama ini, setelah itu dia bisa naik sampai ke 242, maka itu luar biasa sekali. Namun setelah itu dia amblas lagi, kembali lagi ke level seperti yang sebelumnya. Nah, ini yang kalau greedy belinya di pucuk, maka ini pasti hancur, pasti nyangkut dalam. Tapi kalau yang beli di sini dan dia taking profit, misalnya di tengah saja, maka harusnya dia sangat senang karena dia bisa ambil lagi di harga seperti yang dia pernah beli sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang ingin membeli WMUU, maka pertama pastikan WMUU kuat dan bertahan di atas 202. Dan kalau misalkan kuat, maka masuk kriteria kedua yaitu buy area di 202 sampai dengan 206. Cut loss kurang lebih di 197, 198 dengan target kenaikan yang jauh, yaitu kita menuju 40 hari harga tertinggi sekaligus PBH, yaitu di harga 242. Tapi ketika WMU besok dibuka langsung turun di bawah 202, ya mending kita wait and see sambil menunggu dia bisa breakout lagi di atas 202. Jadi sekali lagi, WMU ini menarik sekali untuk saya, tetapi secara kriteria memang ini sudah downtrend, benar. Namun sideways-nya ini masih belum panjang ya. Bagi saya masih belum panjang. Saya masih mengharapkan dia bisa kurang lebih 5 candle lagi. Dan itu baru saya bisa pertimbangkan untuk entry di saham WMUU. Tapi kalau teman-teman boleh bisa pakai strateginya sendiri. Yang penting tujuannya adalah kita sama-sama mencari profit. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Friend, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 85. Di mana sudah 2 hari ini dia membentuk candle doji ya, 2 kali doji, dan masih belum bisa kita pastikan ya kemana arah pergerakannya. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa dia masih berada di resiko medium dengan level PBL atau level support paling kuat yaitu di harga 79, dan level resisten berada di 99 yaitu level PBH. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka kalau saya pribadi ini ditanya, saya cenderung akan menunggu kalau dia dekat dengan 79. Mungkin 79.80 saya bisa pertimbangkan untuk masuk di Friend dan batasi stop loss kurang lebih di 7475.
Tetapi kalau misalkan ternyata dia tidak turun mendekati 79 dan 80, malah dia bisa naik terus, maka kita cegat di 87 nih. Ini ada gold line, silakan buy on breakout ketika dia melewati 87, target ke 99, batasi stop loss di 8485. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-241 hari ini adalah saham INPC, di mana saham ini ditutup minus 6,51% di harga 158, sepertinya auto reject bawah. Dan saham ini memang sangat fenomenal ya. Karena apa? Saya katakan fenomenal, saham ini pernah bertengger di harga 50 sampai 320. Begitupun dengan Zebra dari 50 sampai 1000-an. Ini kenaikan yang sangat-sangat fantastis. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli INPC, maka di sini INPC memiliki level support terkuat di 143. Kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 143, boleh pertimbangkan untuk entry. Tapi kalau tidak mampu bertahan di 143, maka mending tunggu di next berikutnya, di next support berikutnya, yaitu di 134. Candle pattern yang terbaca oleh sistem ini adalah engulfing bearish. Jadi ini cukup rawan, hati-hati. Dan kalau misalkan dia ternyata bisa menyentuh mendekati 143, mungkin pertimbangkan masuk area 143, 145 sebagai area beli. Cut loss kurang lebih 140 dan target adalah menuju kembali ke 178, yang mana itu menjadi PBH. Tetapi sekali lagi, kalau dia tidak mampu bertahan di atas 143, maka mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham INPC. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-241 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.